Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bapak. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Fair bisa memimpin doa supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, berdoa tak pernah usai. Amin. Baik, terima kasih Fair. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Berarti udah semangat ya untuk belajar hari ini ya. Semangat. Oke anak-anak, pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang hubungan antar sudut. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya silahkan Sofi. Ada sudut dalam berseberangan, sudut sehadap, dan sudut bertolak belakang. Ya betul sekali, ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Ya silahkan. Ada sudut luar berseberangan, ada sudut dalam sepihak, dan ada sudut luar sepihak. Oke, bagus sekali. Oke anak-anak, coba lihat gambar di depan. Apakah dua segitiga ini sudah sebangun atau belum? Sebangun, Pak. Oke, kenapa Pak ya kok bisa sebangun? Karena sisi-sisi yang bersesuaian itu sama Pak sebanding, Pak. Oke, mana coba sisi yang sudah bersesuaian? Nah, sisi AB dengan sisi DE, Oke. sisi AC dengan sisi DF, sisi BC dengan sisi EF, Pak. Oke, bagus sekali. Berarti sudah paham ya? Masih ingat ya untuk materi di pertemuan sebelumnya? Ingat, Pak. Oke, sip bagus. Oke, anak-anak, pada pembelajaran hari ini bertujuan. Ada dua tujuan nih. Yang pertama, melalui pengamatan kalian dapat menggunakan syarat kesebangunan untuk menentukan apakah dua segitiga sebangun dengan tepat. Yang kedua, dengan pengamatan kalian dapat dengan tepat menggunakan syarat kesebangunan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oke, anak-anak. Ada yang tahu manfaat kita belajar kesebangunan itu apa? Emang ada manfaatnya ya, Pak? Ada dong, Sofi. Nah, untuk manfaat dari belajar kesebangunan, kalian tahu arsitek? Tahu. Tahu tugasnya ngapain? Menggambar. Oke, mendesain bangunan. Oke, betul sekali. Kalian pernah ke Jembatan Suramadu belum? Pernah. Oke, pernah ya. Nah, jadi seorang arsitek itu tugasnya mendesain jembatan Suramadu sedemikian rupa. Nah, dalam mendesain tersebut, apakah arsitek akan menggambar sebesar jembatan yang ada sekarang? Tidak. Oke, berarti harus sebanding ya, harus bersesuaian dari sudutnya, dari bentuknya harus sesuai agar teknik sipil dapat mengaplikasikan membuat bangunan yang seperti ada di Suramadu sekarang gitu. Oke, paham? Nah, itu manfaatnya anak-anak. Oke, kalau sudah paham, kemudian kalian lihat pada hari Senin kalian biasanya ngapain? Upacara. Oke, upacara ya. Nah, di sini kalian pernah terpikir nggak waktu upacara itu tinggi tiang bendera itu berapa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Oke, coba kalau misal kita mengukur, kita bisa pakai apa? Pakai meteran, Pak. Susah nggak? Tapi susah. Oke, susah ya. Ada yang lain? Pakai jengkal. Jengkal sampai atas. Oke, susah ya anak-anak. Jadi dalam mengukur tiang bendera ini karena tinggi banget, jadi susah. Maka dari itu mengukur tinggi tiang bendera ini bisa menggunakan konsep kesebangunan seperti itu anak-anak. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan berbasis diskusi kelompok. Jadi Bapak akan membentuk kelompok. Untuk kelompok pertama ada Sofi, Nikmah, dan Lita bisa duduk di sebelah sini. Kelompok kedua ada Fair, Hida, dan juga Sarah duduk di sebelah sini. Dan juga kelompok tiga ada Ninda, Novina, dan juga Hadi bisa duduk di sebelah sana. Silakan berkumpul di kelompok masing-masing. Oke, sudah ya? Sudah sesuai kelompok? Oke. Sekarang Bapak mau membagikan bahan alat yang akan kalian gunakan untuk diskusi. Oke, kelompok satu ya. Iya, Pak. Kelompok satu. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ini LKPD-nya. Kelompok dua ya. Sama-sama.
Ini untuk kelompok 3, silahkan. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, silahkan kalian baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Oke, sudah dibaca? Oke, anak-anak, coba kalian buka pada bagian permasalahan. Nah, ternyata dari orientasi masalah tadi, siswa tersebut masih penasaran. Nah, ini bagaimana sih dia bisa mengukur tinggi tiang tersebut tanpa menggunakan meter dan juga jengkal? Apakah ada cara lain? Nah, itu silahkan kalian diskusikan, manfaatkan segala sumber untuk mencari tahu, tapi jangan buka ChatGPT. Oke? Oke. Oke, untuk waktu pengerjaan selama 20 menit, silakan kalian berdiskusi ya. Oke? Baik, Pak. Nah, kemudian sebelum itu kalian buka di kegiatan pertama. Pada kegiatan pertama, kalian dapat membuat 2 segitiga dengan ukuran yang berbeda. Oke? Nah, kemudian tempelkan kedua segitiga tersebut pada karton yang sudah Bapak berikan. Kemudian selidikilah apakah 2 segitiga tersebut sudah sebangun atau belum menggunakan konsep kesebangunan. Paham? Kegiatan 1? Oke, kegiatan 2 ya ini tadi kalian menyelesaikan masalah terkait mengukur tiang bendera tadi menggunakan replika sedotan yang sudah Bapak berikan. Oke ya? Kegiatan 2 dia ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Kemudian setelah kalian menentukan tinggi dari tiang bendera menggunakan replika sedotan tadi, kalian bisa mengukur atau memastikan menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak buatkan, yakni GeoGebra, untuk mengukur apakah sudah sebangun atau belum. Paham? Paham. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Oke, kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, kami membuat ini 2 segitiga sama sisi. Boleh ya Pak? Oke, boleh. Terus berarti ini dibuktikannya dari sisinya ini ya Pak? Iya, betul. Sisi yang bersesuaian lo ya. Iya, baik. Oke, sudah? Sudah. Oke, bagus banget. Semangat. Kelompok 2, ada yang ditanyakan? Tidak ada Bapak, aman. Aman ya? Aman. Oke, bagus. Ya, selanjutnya kelompok 3, ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, misal kita membandingkan 2 sudut ini ya. Nah, berarti ini dengan sudut yang ini. Benar ya, Pak? Oke, benar. Jadi sudut yang bersesuaian juga. Oh, iya, Pak. Oke? Oke, makasih. Oke, sama-sama. Semangat semuanya. Oke, anak-anak, waktu pengerjaan sudah habis. Sudah selesai semua ya? Oke, berikan apresiasi kepada kita semua karena sudah bisa menyelesaikan LKPD yang Bapak berikan. Oke, anak-anak, selanjutnya adalah sesi presentasi. Silakan kalian mempresentasikan hasil eksplorasi kalian, hasil diskusi kalian. Oke, ayo siapa kelompok yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok 1 yang mengangkat tangan duluan, jadi Bapak persilakan untuk kelompok 1. Silakan. Sudah dikirim ya jawabannya? Sudah, Pak. Oke, kelompok semuanya jangan lupa dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Sofidia Permatasari dan ini teman saya Nikmatus Solihah dan Saidah Rita Usiil Arza. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Pada kegiatan pertama, kami membuat 2 segitiga sama sisi. Yang pertama sisinya 16 cm dan yang kedua sisinya 8 cm. Dengan konsep kesebangunan, kami menghitung bahwa 2 segitiga ini sebangun. Terus kemudian pada yang kegiatan 2 ini kami mengukur tiang bendera itu mengumpamakan dengan cara menaksir ya. Kita mengibaratkan yang sedotan tinggi ini adalah tiang benderanya. Kemudian kita memotong sedotan kecil, kita ukur tingginya itu adalah 8 cm. Kemudian kita taksir dari ujung meja sehingga terlihat kalau sedotan yang kecil ini tingginya itu sama besar dengan yang sedotan yang satunya ini. Kemudian jarak antara ujung meja ke sedotan yang paling kecil ini adalah 14 cm.
Kemudian jarak ujung meja ke sedotan yang besar itu adalah 28 cm. Kemudian kami proyeksikan ke gambar ini, bentuknya seperti ini. Nah, sisi yang bersesuaian itu adalah sisi AB sama sisi BE, terus sisi BE bersesuaian sama sisi BC. Kemudian dengan konsep kesebangunan kita menghitung AB ini panjangnya adalah 16 cm. Oke, setelah mengecek segitiga kami pada GeoGebra, kelompok kami mengatakan bahwa segitiga yang kami buat ini adalah sebangun. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan dari pengamatan ini, melalui dua segitiga ini kami mengamati bahwa sisi-sisinya semuanya sebanding sehingga dapat disebut dua segitiga yang sebangun. Lalu kemudian untuk mencari tahu tinggi AB ini dapat menggunakan konsep kesebangunan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan yang mau bertanya. Saya Pak. Oke, silahkan Sarah. Kalau misal panjang sisi AB itu diubah menjadi 8 cm, apakah dua segitiga kalian itu masih bisa dikatakan sebangun? Misalnya ini jadi 8 cm ya. Jadi dua segitiga ini tidak dapat dikatakan sebangun karena nanti perbandingannya tidak sama. Ini kan perbandingan AC sama DF kan 2. Nah, tapi kalau nanti AB-nya 8, jadinya perbandingan AB dan DE itu 1. Jadi nggak bisa dikatakan sebangun. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, kami tutup presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi kelompok 1 menentukan dua segitiga sebangun menggunakan sisi-sisi yang bersesuaian sama sebanding. Oke, sisi yang bersesuaian sebanding. Kemudian menentukan permasalahan yang kedua menggunakan konsep menaksir. Oke, sepertinya kelompok 1 ini anak-anak pramuka ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Presentasi kelompok berapa? Pak 2. Oke, kelompok 2 silahkan maju. Sudah dikirim juga ya? Sudah Pak. Oke, bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Muhammad Fahri Sidik. Saya Siti Nurhidayati Sholihah. Saya Sarah Sofia Firdausi. Nah, pada kegiatan 1 kami menggunakan segitiga sama kaki. Nah, sisi-sisi yang sama yaitu 18 cm. Untuk segitiga yang pertama yaitu 18 cm. Untuk segitiga yang kedua kami menggunakan 12 cm. Nah, untuk sisi yang berbeda, pada segitiga pertama kami menggunakan 23 cm. Dan untuk segitiga kedua kami menggunakan 16 cm. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi AB dengan sisi BE dengan perbandingan 3/2. Sisi AC dengan sisi BF juga perbandingannya 3/2. Nah, untuk sisi BC dengan sisi EF perbandingannya 1,43. Jadi, kedua segitiga yang kami buat tidak sebangun. Selanjutnya pada kegiatan 2 kami mengukur tinggi tiang bendera dengan menaksir, yaitu yang pertama-tama kami memotong segitiga sedotan yang kecil yaitu 10 cm. Kemudian kami menghitung panjang dari ujung sedotan ke meja yaitu kami mendapatkan 20 cm. Kemudian kami juga menghitung panjang dari ujung meja ke sedotan yang besar yaitu 30 cm. Sehingga didapatkan sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi PV dengan sisi XY dan sisi YZ dengan sisi YZ. Nah, dengan menggunakan konsep kesebangunan, kami mendapatkan panjang dari sedotan yang besar yaitu 15 cm. Nah, setelah kami mengecek di media pembelajaran GeoGebra, kami menemukan bahwa dua segitiga kami tersebut sebangun. Oke. Kesimpulannya, pada kelompok kami kegiatan 1 ini kami membuat kedua segitiga ini tidak sebangun karena sisi-sisi pada sisi tersebut tidak sebanding, perbandingannya tidak sama dengan sisi-sisi yang lainnya. Nah, untuk kegiatan 2 kita juga mengukur XY ini dengan menggunakan segitiga PQZ dikatakan sebangun. Nah, demikian presentasi dari kami. Apakah ada sanggahan atau masukan? Saya. Silahkan Dinda. Baik, kan pada kegiatan 1 itu segitiga kalian itu tidak sebangun ya. Nah, misal kalian ingin menjadikan segitiga itu sebangun, apa sih yang perlu kalian ubah?
Baik, izin menjawab. Agar segitiga pada kegiatan 1 kami ini menjadi sebangun, kami bisa mengubah yang awalnya BC dengan panjang 23 cm menjadi 24 cm, sehingga sisi BC dan sisi EF memiliki perbandingan yang sesuai dengan sisi-sisi yang lainnya. Oh, baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan juga buat kelompok 2. Oke, anak-anak, ternyata kelompok 2 pada kegiatan pertama dia segitiganya belum bisa sebangun karena ada satu sisi yang dia tidak sebanding. Jadi untuk membuat dua segitiga tersebut sebangun harus semua sisi-sisinya yakni sebanding. Oke, sekarang lanjut kelompok terakhir, kelompok 3, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yang pertama ada saya Novina Mahendra Triawardani, teman saya Nindai Fatmawati dan Biwara Hadi. Nah, di sini pada kegiatan yang pertama kami membuat dua segitiga sembarang di mana sisi-sisinya adalah 8 cm, 10 cm, dan 12 cm. Kemudian kami memproyeksikan sebesar 3/2 dari ukuran yang pertama dengan ukuran sisi 12 cm, 18 cm, dan 15 cm. Lalu kami mengukur menggunakan busur derajat sudut-sudut dari segitiga tersebut. Kami mengukur bahwasanya dua dari sudut segitiga ini adalah 83 dan 57 derajat, sehingga kedua segitiga tersebut dikatakan sebangun. Baik, yang selanjutnya adalah kegiatan 2 adalah mengukur tinggi tiang bendera. Nah, di sini kelompok kami itu membuat dua sedotan kecil dan juga yang besar. Nah, kita sudah menghitung panjang dari sedotan yang kecil adalah 7 cm, yang pada gambar itu dengan sisi ST. Nah, selanjutnya kita mengetahui jarak dari sedotan yang kecil ke ujung meja itu dengan cara menaksir. Didapatkan panjangnya adalah 9 cm, pada gambar yaitu sisi TR. Selanjutnya juga jarak sedotan yang panjang ke ujung meja yaitu 18 cm dengan sisi HR. Nah, didapatkan sisi-sisi yang sebanding yaitu PH dan ST, juga sisi HT dan HR. Nah, selanjutnya kita bisa mencari panjang PH dengan konsep kesebangunan. Diperoleh panjangnya adalah 14 cm. Nah, dari hasil pengamatan dan pengukuran dan kami cek menggunakan GeoGebra menunjukkan bahwa dua segitiga tersebut sebangun. Jadi kesimpulannya pada kegiatan yang pertama kami memperoleh dua segitiga yang sebangun. Kemudian pada kegiatan yang kedua kami memperoleh bahwasanya panjang PQ adalah 14 cm dengan menggunakan konsep kesebangunan, dan kami mengecek menggunakan GeoGebra bahwasanya segitiga kami yang kedua adalah sebangun. Berdasarkan presentasi kami, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya. Ya, silakan Hikmah. Tadi kan kelompok kalian pada kegiatan pertama itu membandingkan dua segitiganya itu menggunakan dua sudut saja baru bisa dikatakan sebangun. Padahal di segitiga itu kan punya 3 sudut. Kenapa kalian membandingkannya kok cuma 2 sudut saja? Begini, izin menjawab ya. Berdasarkan syarat konsep kesebangunan, bahwasanya kita cukup membutuhkan dua sudut segitiga untuk membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun. Nah, di sini kami sudah menemukan kedua sudut tersebut yaitu 83 dan 57 derajat. Total sudut segitiga kan 180 derajat, sehingga sudut yang ketiga adalah sisa dari kedua sudut yang lain yaitu 40 derajat. Begitu juga pada segitiga yang lainnya, maka besarnya akan sama. Walah, paham. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk kelompok 3 ternyata berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menentukan dua segitiga tersebut sebangun. Kelompok 3 menggunakan sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, anak-anak, jadi dari hasil pekerjaan kalian itu dapat disimpulkan bahwa
pada kegiatan 1, untuk menentukan dua segitiga sebangun itu dapat menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Harus semua sisinya. Nah, kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk pada segitiga itu hanya memerlukan dua sudut saja sudah cukup. Karena satu segitiga berapa sudutnya? 180. Oke, kalau dua segitiga sudah diketahui yang masing-masing itu sama, maka satu sudut yang lainnya pasti akan berukuran juga sama. Oke, pada kegiatan kedua, nah kalian sudah dapat menyelesaikan apa yang siswa tersebut bingungkan menggunakan konsep kesebangunan dengan cara menaksir. Oke, sih bagus sekali. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kalian sudah dapat menyelesaikan masalah menggunakan konsep kesebangunan. Jadi Bapak harap setelah ini kalian tidak berhenti di sini saja. Kalian dapat mengaplikasikan langsung bisa mengukur tiang bendera di sekolah menggunakan konsep tersebut. Jadi kalian perlu tongkat yang seperti sedotan yang terkecil tadi, kemudian ini untuk tiang bendera, kemudian kalian dapat membidik dari sini sehingga terjadi kesamaan dua segitiga sebangun. Oke, siap? Siap. Oke, bagus sekali. Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Berarti kalau sudah paham, ya ini saatnya kuis anak-anak. Oke, silahkan di-scan. Oke, sudah? Sudah. Oke. Sudah 9 siswa ya? Oke, sudah siap? Siap. Oke, Bapak mulai ya. Oke, silakan mengerjakan. Ayo, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, ternyata waktunya sudah habis. Jadi sekarang kita lihat perolehan poin dari hasil kuis. Oke, untuk 3 besar akan mendapatkan nilai plus dari Bapak. Untuk yang pertama ada Muhammad Fair di peringkat pertama, peringkat kedua ada Novina, peringkat ketiga ada Nikmah. Dan juga yang lain sepertinya sudah paham semua ya. Nilainya juga sudah bagus-bagus. Mungkin yang belum masuk 3 besar bisa lebih giat lagi untuk belajar. Oke? Oke anak-anak, gimana? Pembelajaran hari ini apakah seru? Oke, lebih suka Bapak menerangkan secara manual atau kalian berdiskusi, mengeksplorasi dengan teman-teman kalian? Diskusi. Oke, jadi mungkin bisa Bapak terapkan untuk pembelajaran berikutnya. Kalian bisa berdiskusi, mengeksplorasi sesuka kalian. Yang penting tujuan kita tetap tercapai. Oke? Oke anak-anak. Jadi karena waktunya sudah habis, maka Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan juga mempersiapkan pertemuan sebelumnya berikutnya kita akan belajar terkait data dan juga diagram. Jadi Bapak harap setelah ini kalian bisa belajar materi tersebut agar minggu depan kalian sudah punya bekal untuk kita belajar materi itu. Oke? Oke, sip. Silakan Ketua Fair bisa berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak-anak Bapak menjadi orang-orang yang cerdas dan juga sukses. Oke, silakan Fair. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran hari ini lebih bermanfaat untuk kedepannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa tak pernah usah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.